Hal seperti ini bukan hal yang jarang terjadi. Hal ini sering terjadi di lingkungan sekitar kita, di mana setiap orang sengaja mengambil, merusak, atau menggelapkan barang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini disebut tindak pidana terhadap benda. Hal ini sangat sering terjadi di lingkungan kita, sangat dekat dengan kita. Ingat ya teman-teman, hukum bukan sekedar untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi hak orang-orang. Menurut Mulyatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan ini disertai dengan sanksi ancaman apabila seseorang melanggarnya. Kejahatan terhadap benda atau kejahatan terhadap harta kekayaan. Ini merupakan suatu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, ini pelanggaran hukum yang secara langsung menyerang hak kepemilikan korban. Objeknya dapat berupa benda bergerak seperti uang dan kendaraan, dan dapat juga benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Mengapa sih seseorang melakukan kejahatan terhadap benda? Motifnya selalu sama, ingin mendapatkan keuntungan material secara cepat dan sedikit usaha, tanpa memikirkan kerugian yang ditimbulkan pada korban. Dalam hukum pidana di Indonesia, kejahatan ini diatur dalam bab-bab khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan merupakan upaya negara untuk melindungi barang milik individu tanpa gangguan. Jika kita lihat dari pengertiannya, tindak pidana terhadap benda memanglah tidak sederhana, sekadar mengambil atau merusak barang milik orang lain. Jika kita telaah lebih dalam, ternyata bentuknya jauh lebih beragam dan kompleks. Setiap tindakan memiliki unsur, motif, dan akibat hukum yang berbeda-beda. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana terhadap benda dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, pencurian pada pasal 362 sampai 367 KUHP, yaitu mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Contohnya, mencuri motor, HP, uang, dan lain-lain. Yang kedua, pencurian dengan pemberatan atau kekerasan pada pasal 36 dan 365 KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan dengan cara membobol tempat tertutup, dilakukan 2 orang atau lebih, dan dilakukan pada malam hari dengan ancaman kekerasan. Contohnya perampokan bersenjata. Dan yang ketiga, pemerasan atau pengancaman pada pasal 368 KUHP, yaitu memaksa orang melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan atau membuka rahasia. Contohnya mengancam menyebarkan aib jika tidak diberikan uang. Oke, baik, saya lanjutkan. Yang keempat ada penggelapan pada pasal 372 sampai 374 KUHP. Penggelapan merupakan penguasaan barang milik orang lain yang mana berada dalam penguasaan secara sah oleh pelaku. Namun barang tersebut tidak dikembalikan dan malah disalahgunakan. Contohnya karyawan yang menyalahgunakan uang milik perusahaan. Yang kelima ada penipuan pada pasal 380 KUHP. Penipuan merupakan memperoleh ataupun mendapatkan barang dengan cara tipu muslihat ataupun membohongi dan memanipulasi orang. Contohnya menjual barang palsu sebagai barang asli. Yang ketiga, pengrusakan barang pada pasal 406 sampai 412 KUHP. Perusakan barang merupakan perusakan yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan oleh pemiliknya lagi. Contohnya merobek baju seseorang. Yang keempat ada penadahan pada pasal 380 sampai pada pasal 480 sampai 482 KUHP. Penadahan merupakan memperoleh ataupun membeli barang dari hasil kejahatan. Contohnya, si A ingin membeli HP, namun ia sudah tahu bahwasanya HP tersebut bukanlah dimiliki oleh pelaku. Yang kelima, yang ke-8 ada pembakaran pada pasal 177 sampai 178. Pembakaran merupakan membakar properti ataupun barang milik orang lain secara sengaja ataupun karena ia kelalaiannya. Setelah kita memahami jenis-jenis tindak pidana terhadap benda, mari sekarang kita melihat dasar hukum yang menjadi pijakan dalam penegakan hukumnya. Pasal-pasal dalam KUHP lama mengatur berbagai bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan, misalnya pencurian, penggelapan, pemerasan, penipuan, perusakan barang, hingga penadahan. Semua tindak pidana tersebut memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk melindungi hak kepemilikan seseorang atas suatu benda agar tidak dirugikan oleh pihak lain secara melawan hukum. Meskipun rumusannya terlihat klasik, KUHP lama telah lama menjadi dasar utama hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia.
untuk menindak pelaku yang merugikan orang lain secara material. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, KUHP lama tidak lagi sepenuhnya relevan karena terutama belum mencakup bentuk-bentuk kejahatan baru seperti kejahatan digital atau cyber. Karena itu, muncul pembaruan dalam bentuk KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 untuk menyesuaikan kebutuhan hukum masa kini. Dasar KUHP baru itu adalah Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 2023 yang berisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa kita sebut yaitu KUHP Nasional. Nah, KUHP baru ini menggantikan KUHP lama yang berasal dari kolonial Belanda dan juga menyesuaikan konteks dan juga kebutuhan dasar masyarakat Indonesia saat ini. Lalu KUHP baru memperluas konteks dari benda yang tidak lagi terbatas dengan barang yang berwujud seperti aset digital, data elektronik, dan juga harta non-fisik lainnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa KUHP baru ini menunjukkan hukum pidana yang lebih adaptif dengan perubahan sosial dan juga teknologi. Lalu saya ingin memberi informasi bahwa KUHP baru ini akan diberlakukan pada Januari tahun 2026 yang sedikit banyak akan ada pembaruan seperti penggabungan kategori hukum pidana, pengaturan sanksi yang beragam, dan juga pengakuan terhadap hukum adat serta nilai masyarakat dalam penegakan hukum. Lalu dapat kita simpulkan lagi bahwa hukum pidana di KUHP baru ini memperlihatkan bahwa mereka tidak hanya memperbarui bahasa dan juga sistematika, namun mereka juga melindungi semua harta kekayaan non-fisik maupun digital. Dan saya berharap bahwa pembaruan KUHP ini akan membawa hukum pidana di dalam penegakan hukum untuk lebih adil, relevan, dan juga manusiawi. Setelah kita menyimak terkait definisi, jenis-jenis, dan juga hal lainnya dalam tindak pidana terhadap benda, perlu kita terapkan contoh kasus ataupun saya akan menjelaskan kasus nyata yang terjadi di Kota Jambi saat ini. Nah, pada tanggal 29 Agustus 2025 terkait unjuk rasa yang terjadi di depan gedung DPRD Provinsi Jambi, di mana dalam kondisi ramai seperti itu terdapat 3 pelaku yang diduga melakukan pencurian dan perusakan terhadap pagar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, di mana pagar tersebut diduga sepanjang 40 meter, lalu dicuri, lalu dipotong menjadi kecil-kecil, lalu diserahkan ke penadah rongsokan untuk dijual, sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu mendapatkan kerugian sebesar 24 juta rupiah. Hal ini dalam KUHP merupakan tindakan yang melanggar pasal 363 ayat 1 kedua terkait pencurian dengan pemberatan karena dilakukan bersama-sama, dan juga pasal 55 ayat 1 terkait penyertaan tindak pidana. Jadi teman-teman, dalam kasus ini perlu kita ketahui tidak hanya barang milik pribadi saja yang bisa dijadikan sebagai barang curian, tetapi barang milik pemerintah, barang milik umum ini juga bisa menjadi barang bukti sebagai barang curian. Tidak pidana terhadap benda mengajarkan kita pentingnya menghargai hak orang lain. Setiap tindakan yang merugikan orang lain, walaupun itu kecil, pasti memiliki konsekuensi hukum. KUHP lama menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap benda berwujud. Sementara KUHP baru hadir dalam pembaruan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Kasus-kasus nyata membuktikan bahwa hukum pidana benar-benar hidup di tengah-tengah kita. Sebagai generasi muda, mari sama-sama kita menjaga dan melindungi hak-hak orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam konstitusi.